Hai semuanya, kembali lagi dengan Sarjana Gagal. Kali ini Sarjana Gagal akan membahas tentang kesenian dari tanah Jawa, yaitu wayang orang. Oke, sebelum membahas kesenian wayang orang, jangan lupa bantu channel ini supaya berkembang dengan cara like, komen, share dan subscribe. Wayang wong adalah wayang yang dimainkan dengan menggunakan orang sebagai tokoh dalam cerita wayang tersebut. Wayang wong diciptakan oleh Sri Susuhunan Hamangkurat pertama pada tahun 1731 di Kerajaan Mataram. Sesuai dengan nama sebutannya, wayang tersebut tidak lagi dipergelarkan dengan memainkan boneka-boneka wayang kulit yang biasanya terbuat dari bahan kulit kerbau ataupun yang lain, akan tetapi menampilkan manusia-manusia sebagai pengganti boneka-boneka wayang tersebut. Mereka memakai pakaian sama seperti hiasan-hiasan yang dipakai pada wayang kulit. Supaya bentuk muka atau bangun muka mereka menyerupai wayang kulit kalau dilihat dari samping, seringkali pemain wayang wong ini diubah dihias mukanya dengan tambahan gambar atau lukisan. Cerita-cerita yang diangkat dalam wayang wong berbasis pada duel epik cerita kolosal yaitu Mahabharata dan Ramayana. Hal yang menarik dari pertunjukan wayang wong ini adalah adanya tari kolosal atau individu per pemain di setiap jeda cerita. Selain itu wayang wong juga menampilkan tokoh punakawan sebagai pencair suasana yang merupakan penggambaran keadaan kawulo alit atau masyarakat secara umum dan abdi dalam. Pertunjukan wayang wong yang masih ada saat ini, salah satunya adalah wayang wong Barata di kawasan Pasar Senen, Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah, Taman Sriwedari Surakarta, Ngesti Pandowo di Taman Budaya Raden Saleh Semarang, dan lain-lain. Menurut Sudarsono dalam wayang wong, The State Ritual Dance Drama in the Court of Yogyakarta, selain sebagai seni adiluhung, pertunjukan ini menjadi alat politik untuk meraih pengakuan sebagai penguasa yang sah dari Mataram dan penerus tradisi kebudayaan Majapahit. Seiring perkembangan zaman, wayang orang menjadi kesenian eksklusif internal keraton dan perlahan disebarluaskan pada era Sultan Hamengkubuwono ke-7. Pada 1918, didirikan Perkumpulan Tari Krida Beksawirama, yang hingga kini menjaga eksistensi seni tari hingga wayang orang di Istana Yogyakarta. Keraton lalu membentuk kelompok wayang orang Sriwedari untuk menampung penari-penari istana yang mulai populer di Surakarta. Sempat mandek di awal kemerdekaan, pamor pertunjukan kembali berjaya dan tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Semuanya mempunyai corak dan ciri yang berbeda-beda sesuai unsur sosial budaya daerahnya. Adapun unsur-unsur yang ada dalam pertunjukan-pertunjukan ini antara lain: gedung, menjadi tempat wayang orang dipertunjukkan, gedung inilah yang mewadahi alat dan media pendukung pertunjukan. Lupakan layar megah, layar berupa kain ukuran besar diandalkan dengan lukisan untuk menggambarkan adegan yang tengah berlangsung. Dalang ialah orang yang memainkan boneka wayang. Dalang inilah yang bertanggung jawab atas seluruh pergelaran yang sedang berlangsung, memimpin musik, menyajikan cerita agar pertunjukan semakin hidup. Gamelan dan pangrawit. Setiap penyajian wayang orang dilengkapi gamelan untuk mengiringi suasana pertunjukan sesuai kisah yang disajikan. Sutradara dalam pertunjukan wayang ialah individu yang mengarahkan segala unsur pertunjukan. Gerak tari ialah tata laku gerak dalam tari. Umumnya tari yang dijagokan adalah tari tradisional klasik. Antara lain tari putri luruh, tari putri lanyap, tari putra luruh, tari putra lanyap, tari putra gagah dan gekul. Ragam gerak tari yang disajikan adalah gerak baku, artinya telah ada patokannya, misalnya gajah-gajahan, golek iwak, bapang, ukel wutu, besut, sabetan, lumaksana, kebiok-kebiak sampur. Busana, pertunjukan tentunya juga dilengkapi kostum agar menghidupkan pelaku atau pemeran wayang semakin hidup. Pemeran tokoh wayang juga akan dirias sesuai tokoh yang dikehendaki. Lampu dan suara. Awal kemunculannya, wayang orang mengandalkan kentongan sebagai suara untuk menghidupi jalan cerita. Namun, kini suara telah mengikuti perkembangan zaman dengan sound system modern. Di samping unsur, terdapat beberapa ciri yang membedakan wayang ini dari wayang sejenis, yaitu sebagai berikut. Tak lepas dari berbagai elemen sangat hidup seperti gerak tari, kostum penari, irama gamelan, tembang, dialog hingga make up yang menyatu menjadi pertunjukan seni yang memesona. Penari dituntut untuk menyanyi dalam bahasa Jawa. Gerakan tarinya tidak sembarangan, namun diikuti aturan dan syarat filosofi kehidupan. Mengandalkan tata krama dan sopan santun dalam setiap adegannya. Selain tarian,
Pertunjukan ini mengandung dialog dalam bentuk tembang yang terbagi menjadi dua jenis yakni tanpa iringan musik, bowo atau bisa disebut juga suara lola yang artinya suara sendiri, juga greget saut, yang berarti keadaan ada emosi yang jelas. Tarian yang diperagakan mengikuti irama disertai menjiwai peran dengan sangat mendalam. Kostum dan tata rias disesuaikan dengan tokoh yang diperankan.